Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya ingin menikahkan adik saya dengan pria pilihan ibu saya. Pria itu orang Islam, akan tapi belum tertarik kepada ilmu agama. Permasalahannya adik saya sudah menolak karena tidak cocok. Tapi ibu saya sangat memaksa adik saya, sedangkan adik tetap tidak mau. Sekarang ibu saya marah karena saya tidak mau mendukung ibu saya untuk memaksa adik saya. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Tetap mencari ridho ibu dan tetap memberikan pemahaman-pemahaman kepada ibu agar ibu tidak ngotot untuk menikahkannya. Dan coba sampaikan kepada ibu anda tentang masalah ya, hadis-hadis syar'i yang kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Nabi SAW yang suruh kita mendahulukan iman dan akhlak, bukan cuma karena kekayaan gitu ya. Dan tidak berdosa, tidak durhaka seorang anak kalau dia tidak suka kemudian dipaksa orang tuanya masalah menikah. Bahkan di dalam buku-buku fikih termasuk buku Bulughul Maram ada hadis-hadis yang diangkat, dan ini Bapak Ibu bisa ikutin. Ya, mungkin Bapak yang bertanya bisa kembali kepada ceramah saya di Bulughul Maram di bab nikah. Saya tidak ingat hadis keberapa, mungkin hadis yang ke-1000 sekian. Tapi ada hadis yang disebutkan kalau pernah ada wanita, anak gadis menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Lalu dia tidak bisa jalankan rumah tangganya. Dia mengeluh kepada Nabi SAW, lalu Nabi ceraikan. Jadi tidak boleh orang tua, bukan berarti karena dia orang tua lalu dia mau memaksa segala-galanya, itu nggak boleh. Ada hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar, termasuk masalah menikah. Kecuali kalau anak kita mau nikah sama orang buruk, itu lain. Ini kalau terbalik kasusnya malah ibunya paksa dengan orang yang buruk, ini kesian si anak, gitu kan? Karena ingatkan, coba sampaikan kepada ibu-ibu, setetes sperma masuk ke rahim adik saya, sudah cukup akan anak itu menjadi, kalau dia hamil, anak laki-laki ini akan jadi ayah anak ponakan saya selamanya. Kalau dia buruk maka akan jadi masalah. Jadi ibu tolong doakan, rayu ibu itu, berikan doakan supaya dapat pasangan yang baik dan seterusnya. Apakah ada batasan dalam dari ta'aruf sampai ke waktu akad nikah? Tentu ada, tidak boleh ada pelanggaran agama, tapi boleh komunikasi. Tidak dilarang dalam Islam bertanya, gitu kan? Bertanya sesuatu yang ma'ruf. Tinggal di mana, kerjanya apa, orang tuanya siapa, dari suku mana, kebiasaannya apa, hal-hal yang mubah. Tapi ini jangan dianggap boleh sembarangan, telepon-teleponan, janjian, ini nggak boleh. Dalam Islam ada batasannya. Dan nanti puncak daripada kenikmatan pernikahan justru kalau tidak pernah ketemu itu. Itu luar biasa itu. Nanti mulai alam pacarannya setelah akad nikah. Itu luar biasa. Jadi orang sudah begitu pacaran sudah bisa pelampiasan biologis, berpahala lagi. Anaknya halal, keluarganya senang, luar biasa. Jalan orang tidak ada yang curiga, oh istrinya, oh suaminya, gitu kan. Harusnya begitu. Ada batas selama tidak melanggar agama, dan harus dibatasi komunikasi, terutama ibu-ibu, hati-hati. Nanti ada pelajaran kita tentang masalah mengenali karakter laki-laki. Laki-laki itu kalau perempuannya terlalu ngoyo, itu berbahaya, malah tidak dihormatin sama dia. Kalau perempuan terlalu mudah disentuh, terlalu mudah diajak zina, pasti nanti dia menganggap remeh perempuan itu. Tapi itu sudah sunnatullah, Allah berikan begitu pertahanan bagi perempuan. Makin dia menjaga dirinya tidak mudah disentuh, kau mau nyentuh saya nikah, tidak mau ya jangan, gitu kan? Apa yang butuh ditanya silakan, 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai. Nggak bisa ya sudah. Allah SWT akan mendatangkan orang yang lebih baik. Apakah berdosa orang tua jika putrinya sudah ta'aruf tapi meminta waktu dari calon menantunya untuk menyelesaikan kuliahnya 6 bulan lagi? Kalau anak sendiri yang bisa, dia mampu untuk menahan itu, ya, nggak ada masalah. Tapi jadi jangan orang tua yang ambil keputusan nih, terutama ibu-ibu, maaf, nggak boleh ibu-ibu, nggak boleh. Pernikahan anak di tangan dia dan ayahnya, ibu nggak ada urusannya di situ. Kalau ayahnya nggak setuju, jangan melangkah, nggak boleh. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Walaupun ibu setuju 1000 kali, ayahnya bilang tidak, batal nikahnya anak itu. Nggak boleh. Itu bukan lingkupnya ibu, jangan masuk di wilayah itu. Biar ayahnya. Kalau kita diminta pendapat, baru kasih pendapat. Memang begitu hukum Allah. Ini bukan karena kasus si suami ya. Jangan bilang kok suami enaknya. Ini bukan masalah itu. Hukum Allah. Kita sedang bicara masalah hukum Allah. Ini agama yang memandu kita begitu. Jadi nggak boleh. Banyak anak-anak subhanallah rusak rumah tangganya gara-gara ibunya ngotot suruh nikahkan walaupun ayahnya tidak setuju. Kewalihan ayah boleh dicabut hanya dalam keadaan satu. Kalau ayahnya orangnya fasik, orangnya buruk, nggak beragama, dan mau anaknya juga nikah sama orang yang buruk, pemabuk dan seterusnya, ini nggak boleh. Batal, pindah kepada wali hakim. Tapi kalau ayahnya soleh, nggak boleh nih. Nggak boleh, jangan langkahin itu. Karena memang kewalian di tangan dia. Khidmah, pelayanan ibu yang dinomorsatukan.
Hadis yang berbunyi tentang masalah bakti dengan orang tua, kata sahabat, siapa yang lebih layak saya layani ya Rasulullah? Khidmah bisuhbati, maksudnya saya temanin, saya layani. Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Maksudnya gini, kalau ibu minta diambilin air, ayah juga minta diambilin air, yang didahulukan siapa? Ibu. Khidmah. Nak antar saya ke sini, ibu bilang begitu, ayah bilang nak antar saya, ibu yang didahulukan. Tapi dalam masalah izin keluar rumah, dalam masalah nikah, dalam masalah penisbatan nama, gak boleh kecuali ayah. Gak bisa ini dibantah. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya, dia telah kufur. Boleh. Orang izin keluar rumah tanpa izin ayahnya itu bisa bahaya, dilaknat. Ya, baik itu anak-anak ataupun si istri. Ini harus kita tahu ada batasannya. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun dan sedang dekat dengan seorang gadis. Maaf tadi yang saya titik beratkan pertanyaan itu. Jadi orang tua jangan mencampuri. Dia keadaan anak ya. Anaknya mampu menunggu ya tidak apa-apa. Dan itu harus ada udzur syar'i. Tidak ada hubungannya masalah selesai sekolah dengan menikah Bapak Ibu sekalian. Teman-teman saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, waktu masih kuliah di Madinah tahun 90, mereka masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah, menikah bawa istrinya ke Saudi, prestasi itu kuliahnya. Gak ada masalah sama sekali. Bahkan subhanallah bisa meredam syahwat mereka di tempat kuliah. Banyak anak laki-laki ngeluh sama saya mengatakan, Ustadz, saya, gitu kan, dia bilang saya, begitu faham sunnah, sudah ikut pengajian, saya tahu saya harus menikah. Saya tahu harus menikah. Tapi ibu saya, ayah saya tidak izinkan, harus selesai kuliah. Saya masih baru tingkat 1 kuliah. Saya tidak bisa tahan syahwat saya. Fitnah di kampus. Pilihannya, lanjutkan kuliah dalam kondisi mengekang diri, atau saya berhenti kuliah. Ayah ibu saya tidak mau nikahkan. Kenapa ini? Kenapa bapak ibu ego begini nih? Apa hubungannya gitu? Kalau dia berhasil sampai dapat ijazah, kalau dia meninggal sebelum itu, gimana caranya? Ini jangan lawan sistem alam yang luas ini. Bisa meninggal sebelum nikah, kan gitu. Bisa ada orang subhanallah sarjana mau wisuda tabrakan mati. Pernah ada pegawai ayah saya di kota Makassar begitu. Subhanallah, pas mau sarjana wisuda mau nikah, seminggu kemudian tabrakan waktu keluar dari wisuda mati. Ajalnya datang. Orang tuanya sampai nyasar kenapa nggak nikahkan dari dulu. Kesian, itu kan. Jadi jangan tarik tolok ukur anak kita kepada kita, tidak boleh. Dan jangan pernah warisi keburukan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Banyak ibu-ibu maaf, hamil di luar nikah sebelum nikah. Dia mau juga anaknya hamil di luar nikah. Ini warisan buruk. Buktinya dia biarin anaknya sembarangan. Nggak boleh ini. Gitu kan? Kalau kita bisa baca Quran umur 30 tahun, 40 tahun, jangan anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus yang baik, berubah. Gitu kan? Maka jika harus lebih baik, jangan salah. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun yang sedang dekat dengan seorang gadis. Saya khawatir akan terjadi perzinahan. Haruskah saya nikahkan secara siri mengingat mereka berdua masih kuliah? Jika nanti mereka sudah selesai kuliah dan bekerja, bolehlah dilakukan akad nikah dan walimah seperti lainnya pernikahan pada umumnya. Kenapa harus nikah siri? Kenapa nggak dinikahkan? Nggak usah malu Bapak Ibu sekalian. Nggak usah malu dengan nanti anaknya belum selesai kuliah sudah nikah. Iya, nggak apa-apa. Apa yang aib di situ? Persepsi ini harus dilawan nih, gitu kan? Persepsi negatif ini semua prasangka muslim, ya, perasaan muslim, apa saja, semua itu harus tunduk kepada hukum Allah. Allah bilang A, baik, walaupun dunia mengatakan buruk, kita mengatakan baik. Allah mengatakan baik, buruk, walaupun seluruh dunia mengatakan baik, kita mengatakan buruk. Itu orang muslim. Agama jadi patokan, gitu kan. Pertanyaan terakhir, apakah ada tanda-tanda jika seseorang adalah jodoh kita? Jadi gini, takdir ada dua macam, ada ikhtiar, ada mutlak. Takdir mutlak Bapak Ibu sekalian tidak ada campur tangan kita di situ. Misal, lahir dari rahim ibu siapa ibu kita, siapa ayah kita, kita nggak bisa milih. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Anak kita nggak bisa milih. Fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengar tadi, kemudian lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Ini semua sudah tidak bisa diubah. Nggak ada orang bisa makan dengan matanya, ya, melihat dengan telinganya, nggak bisa. Sistem alam, pergantian siang malam, hujan, musim, tidak bisa dilawan, itu mutlak. Termasuk dalamnya adalah sebagian rezeki dan ajal. Ini nggak ada campur tangan kita. Rezeki termasuk misalnya air sama teh ini saya nggak pernah pesan, lalu dikasih. Kita lagi duduk di rumah dikasih makanan. Orang tua kita banting tulang, kita dapat warisan. Mutlak datang kepada kita. Ini mau tidak mau akan datang rezeki ini. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya akan dilengkapkan. Maksudnya rezeki mutlak.
Ada yang takdir kedua namanya ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan perilaku seorang hamba, pilihan dia. Seperti makan, minum, aktivitas sehari-hari, tidur. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya juga memilih kebenaran dan kebatilan. Masuk Islam atau tidak. Itu namanya takdir ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhul Mahfuz tapi sesuai dengan pilihan hamba itu. Dia yang milih, dia yang tentuin. Misal saya mau menikah dengan A, B, C, lalu saya pilih si B. Pilihan saya. Allah SWT cuma berikan petunjuk, cari yang baik, yang beriman, gitu kan. Mau lebih jelas istikharah, saya akan berikan petunjuk. Tapi pilihan dia, itu namanya takdir ikhtiar. Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita. Ikhtiar. Dan kita pada saat tidak mau, salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang, ini keliru. Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini, berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak? Yang putih datang gak mau, yang hitam datang gak mau, yang gemuk gak mau, yang pendek gak mau, maunya apa nih? Rewel dia sendiri. Gak mau yang ini, terlalu gemuk, baik Allah kirim yang kurus. Terlalu kurus, ya. Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi, banyak, dia yang nolak. Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala, oh ya ini sudah datang orang melamar, oh ini orang yang saya cenderung, istikharah, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi tidak ada tanda khusus kecuali kita sudah tahu orang itu datang misalnya, atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah, kita tinggal istikharah, Allah tinggal mudahkan. Bagaimana proses pernikahan secara syar'i? Ini ada bahasan juga sendiri, nanti ada di buku kita ini, dan ada juga insya Allah di materi saya sudah diangkat di YouTube manajemen rumah tangga Islam. Pertama, nggak boleh ada pelanggaran agama. Pernikahan Islam tidak boleh ada pelanggaran agama. Tidak boleh ada pelanggaran agama, tidak boleh zina sebelum nikah. Ya, gitu. Tidak boleh terbuka aurat di acara gedung, gitu. Jadi tidak boleh ada ikhtilat, campur baur. Berapa banyak acara pernikahan di Jakarta menghasilkan perzinahan karena ajangnya luar biasa, gitu kan? Musik yang dibolehkan adalah perempuan memukul gendang sesama perempuan. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Ini hukum syar'i. Jadi kalau panggil artis perempuan nyanyi, nari-nari di depan orang semuanya, akhirnya laki-lakinya pada sorak-sorak, lihat aurat, silakan panen dosa, gitu kan? Memang sudah begitu. Dan banyak terjadi anak muda laki-laki perempuan datang jadikan ajang pernikahan di gedung-gedung mewah untuk berzina. Mereka bertemu janjian, akhirnya nginap di hotel di atas, mereka hanya berzina. Banyak terjadi. Siapa yang nanggung semua? Pembuat acara, punya andil. Gimana caranya? Nggak boleh ada kemaksiatan. Yang kedua, pernikahannya harus ada wali wanita. Yang ketiga, ada mahar. Wali ini ayahnya ya. Tidak ada ayahnya, saudaranya. Kalau dia janda punya anak laki-laki boleh jadi walinya, pamannya, pokoknya ada laki-laki. Fungsi wali ibu-ibu sekalian untuk membela diri anda. Supaya laki-laki yang akan jadi suami kita tahu, oh ini ada laki-lakinya juga di belakang. Mereka nggak akan menganggap remeh. Itu wali, fungsinya ada. Dan Nabi mengatakan tadi siapa yang nikah tanpa izin walinya nikahnya batal, nggak bisa. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar adalah sesuatu yang ditaruh pada saat akad nikah disebutkan. Dan makin sederhana, makin besar berkahnya. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah, aqalluhunna mahra. Wanita yang paling sedikit maharnya, yang paling banyak berkah pernikahannya. Kalau kita alhamdulillah Indonesia sudah bagus ya, perangkat sholat, mungkin cuma 5 gram emas, itu bagus. Karena pernikahan bukan ajang menjual anak. Bukan ajang bisnis di transaksi, berapa kau kasih, berapa ini dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah diiklankan pernikahan itu, diiklankan. Jadi kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman tiba-tiba sudah nikah dan orang Nabi SAW tidak diundang. Kata Nabi, kenapa kau berubah ya Abdurrahman? Dia bilang, saya sudah nikah dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Abdurrahman ibn Auf adalah muhajir dari Mekah. Lalu kata Nabi SAW, aulim walau bisyad, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Jika orang tua mengatakan nanti saya nikah, nanti saja nikah, kerja dulu, apa yang harus saya lakukan? Saya memang baru tamat kuliah, seorang ikhwan. Jelaskan kepada orang tua anda bahwasanya kebutuhan saya terhadap pernikahan sudah ada dan harus, tidak bisa tidak. Jelaskan apa ini sambil doakan mudah-mudahan Allah SWT membuka hatinya. Allahu a'lam. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan umroh yang dilakukan berulang kali dengan 1 kali perjalanan? Ya. Jadi ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah mengatakan 1 kali perjalanan, 1 kali ibadah. Jadi 1 kali haji, jelas 1 kali haji. Kalau umrah 1 kali umrah juga. Ini pendapat yang pertama. Mereka beristidlal dengan dalil mengatakan tidak pernah ternukil kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan juga para sahabat umrah sampai 2 kali dalam 1 kali perjalanan.
Jadi seperti itu saja, karena tidak pernah ternukilkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat pernah umroh 2 kali dalam 1 kali perjalanan, gitu kan? Yang ada malah umroh kemudian pulang, kan itu. Baik, ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, masih terbuka, khusus bagi penduduk yang berada di luar kota Mekah atau yang berada di luar Jazirah Arab secara khusus. Umumnya yang berada di luar kota Mekah dan Jeddah, karena kota Mekah dan Jeddah ini mikotnya mereka dari rumah sendiri. Jadi mereka pakai ihram dari rumah langsung saja masuk haram umroh selesai. Tapi selain kota Mekah dan Jeddah, itu mereka berihram dari mikot, termasuk penduduk Madinah. Selama mereka harus melewati mikot, berarti masih terbuka kesempatan mereka untuk melakukan ibadah itu semampunya. Dengan pertimbangan, terutama luar Jazirah Arab, ya kalau kayak kita di Indonesia atau negara-negara yang memang pertimbangannya pertama perjalanan jauh, yang kedua pertimbangannya itu besarnya biaya, gitu kan? Waktu yang dipakai, selain jarak jauh capek misalnya, jaraknya walaupun naik pesawat, tetap safar itu kita atau minal azab kata Nabi SAW. Ada bagiannya yang termasuk azab. Jadi orang merasa tidak nyaman dengan safar, letih lah, capek lah, sumpek dan seterusnya. Jadi ada banyak pertimbangan, gitu kan? Jaraknya, capeknya, dan biayanya gitu. Seperti kalau kita di Indonesia misalnya, sekarang umroh itu tidak akan kurang dari 20 juta. Walaupun memang itu sudah masuk paket 9 hari. Tapi siapa saja yang bisa mengumpulin uang 20 juta? Bagaimana kalau seseorang memang dia hanya mampu mengumpulkan uang 20 juta dalam seumur hidupnya untuk umroh? Maksudnya dia tinggal di gunung gitu, sekali bisa umroh. Sementara ayah ibunya belum pernah umroh sebelumnya dan sudah mati. Umroh dan haji untuk orang mati itu boleh kan dalam Islam, dan dalilnya cukup banyak yang sahih berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya hadis Bukhari, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ayah saya nggak bisa lagi perjalanan jauh, sudah sangat tua. Ada beberapa riwayatnya yang mengatakan sudah meninggal, gitu kan? Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, haji dan umrohlah untuknya, gitu kan? Berarti dibolehkan. Nah sekarang dia cuma bisa biaya umroh sekali seumur hidup. Pada saat dia umroh ke sana, kemudian ayah ibunya memang yang tadinya belum pernah umroh, sementara hukum syar'i membolehkan dia umroh dan haji untuk keluarganya yang sudah meninggal. Kan? Dia kalau kembali Indonesia mungkin tidak bisa kembali lagi karena tidak ada biayanya. Maka hukum-hukum seperti ini pendapat guru mengatakan boleh saja. Beda memang kalau orang itu dia travel misalnya, atau memang dia pemilik travel, dia setiap minggu berangkat, setiap bulan bisa berangkat, atau memang dia orang kaya raya bisa berangkat, setiap bulan dia bisa berangkat, punya kemampuannya, sudah dia jalankan pendapat pertama umroh sekali saja. Tapi kalau dia punya kesulitan, gitu kan, untuk kembali lagi jaraknya jauh, maka pendapat guru mengatakan dibolehkan, karena dasar hukumnya adalah umroh itu ibadah yang diperintahkan, punya dalil. Jadi umroh itu adalah fadilahnya besar. Kemudian mengumrahkan orang yang sudah meninggal adalah ada perintahnya. Berarti istimbat hukum dari dalil itu lebih ada daripada pendapat pertama yang hanya mengatakan tidak pernah ternukil, kan gitu. Ya ini pendapat Allahu alam. Ya ini dua pendapat. Kalau saya pribadi, saya tidak mengatakan pendapat umum. Saya lebih cenderung dengan pendapat yang kedua. Kalau saya pribadi, karena saya melihat memang sulitnya orang-orang kita untuk kembali. Gitu kan, dan memang kita harus fair untuk bisa mengangkat pendapat para ulama dan tidak fokus kepada satu pendapat sehingga memang tidak kaku. Akhirnya sekarang orang-orang kita banyak sekali yang tidak bisa lagi pulang, nggak bisa berangkat lagi dan tidak bisa ada kesempatan. Nah beda kalau memang ada juga orang terlalu berlebihan. Misal dia udah umrah nih buat diri dia, kemudian dia keluar lagi dari Mekah ke Mikot, biasanya ke Ji'rana yang Nabi SAW biasa memang pernah niat dari situ. Kemudian dia umrah hari ini, besok umroh lagi, lusa umroh lagi. Nah ini mungkin yang perlu dipertanyakan berulang-ulang dalam hal-hal yang memang sebenarnya tidak ada hajat untuk itu. Terlebih lagi kalau dia bertahallul, mencukur gundur rambutnya, maka mungkin akan sulit gitu kan. Tapi kalau dia umroh buat dirinya, kemudian mungkin buat orang tuanya, besok ya misalnya, atau 3 hari atau seminggu kemudian sebelum dia pulang, itu mungkin masih masuk dalam kategori pendapat yang pertama tadi. Jadi pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan juga tidak dianjurkan juga orang terus satu hari, kan dia kalau umroh kan 2 jam bisa selesai. Satu hari dia umroh sampai 5 kali misalnya. Makanya tidak dianjurkan, karena itu akan bertolak belakang malah dengan sunnah Nabi masalah tahallul, mencukur rambutnya misalnya. Tapi kalau dia berikan jarak waktu dan memang itu dia lihat hajatnya penting, dia nggak bisa kembali lagi, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Allahu a'lam. Itu yang pertama ya. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana dengan travel haji umroh yang menawarkan jasa untuk daftar umroh dengan bekerja sama dengan bank konvensional?
Pertama sekali kita sudah tahu bank konvensional adalah bank riba dan semua yang berhubungan dengan bank riba itu berarti kita terlibat di dalamnya, gitu kan? Meminjam uangnya kah, gitu kan? Menggunakan fasilitasnya kalau memang dalam keadaan-keadaan memang tidak ada solusi lain tapi tetap aja dilakukan. Maka itu berarti tetap misalnya KPR, mobil, motor gitu itu kan semua kalau menggunakan bank ribawi berarti jelas akadnya riba. Maka dia masih punya misal minimal solusinya ada perbankan syariah, misal minimal, atau misalnya dia sabar, dia nggak usah buru-buru gitu. Nah kalau memang dasarnya adalah haram untuk menggunakan uang pinjaman dari bank konvensional, karena jelas mereka menggunakan akad hutang piutang. Utang, saya utangkan kamu 10 juta, kamu bayar 12 juta, dicicil 24 bulan, tetap utang namanya, itu yang riba. Itu riba ya jelas-jelas, ya ainur riba di situ. Jadi nggak boleh. Jadi kan nggak boleh, jelas nggak benar. Dan Allah SWT dan Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Kata ulama hadis adalah termasuk dana yang dipakai. Jadi ibadah tidak akan diterima kalau menggunakan pendapatan yang haram. Di antaranya orang hasil korupsi dipakai umroh haji, menghajikan umroh, tetap tidak diterima umroh tersebut karena memang pakai dasarnya uang-uang yang haram. Gitu. Gitu Pak ya. Ada lagi? Semua ibadah sunnah, umumnya pendapat ulama mengatakan boleh digabungkan niatnya. Karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW, niat dalam hati. Dan tidak ada lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka diistimbat daripada hadis innamal a'malu binniyat, dibolehkan menggabungkan ibadah-ibadah sunnah niatnya. Seperti puasa Senin Kamis dengan puasa 6 hari Syawal. Itu kan puasa Senin Kamis dengan puasa Iyamul Bid. Maka itu dibolehkan saja menggabungkan niatnya selama sunnah dengan sunnah. Yang tidak boleh kalau sunnah dengan wajib. Membayar utang Ramadan dengan puasa Senin. Walaupun dikerjakan di Senin dia hanya dapat pahala untuk bayar utang. Karena itu wajib sama sunnah. Sebagaimana tidak boleh menggabung qabliyah duhur dengan duhurnya. Tapi kalau menggabungkan antara qabliyah duhur dengan solat sunnah wudhu misalnya atau solat tahiyat masjid atau solat qabliyah, maka itu tidak ada masalah selama sunnah dengan sunnah gitu. Allahu a'lam. Tapi tentang infak atau zakat itu tadi juga Rasul menukil tentang sholat duha. Ya, dalam bicaranya ada seseorang mengamalkan sudah menjawabkan hal itu sholat duha. Kemudian pada hari tertentu dia tinggalkan amalan tersebut. Apakah dalam satu hari itu dia meninggalkan amalan tersebut? Apakah dia termasuk menginfakkan hartanya, menginfakkan sebagian yang diberikan oleh Allah dalam hari itu, sementara dia tidak mengerjakan amalan tersebut? Baik, yang saya ulangi. Kalau orang sudah berinfak, orang kalau sudah sholat 2 rakaat duha, berarti sama dengan dia berinfak 360 sendi tubuhnya. Sebagaimana dalam hadis kita sebutkan. Kalau ada orang rutin mengerjakannya dan ada satu hari di mana dia tidak mengerjakan sholat duha, apakah dia harus mengeluarkan infak untuk 360 sendinya? Begitu ya pertanyaannya. Baik. Jadi pertama sekali sholat duha adalah hukumnya sunnah. Ditinggalkan sama dia atau tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak ada masalah buat dia. Kalau dikerjakan dapat pahala dan dapat fadilah tadi. Kalau ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Fadilahnya ya, berhubungan dengan masalah itu poin kedua ya, adalah kalau dia sholat 2 rakaat duha 360 sendi sudah aman. Artinya ada jaminan kata ulama hadis sendinya akan aman hari itu. Karena sudah disedekahin maka berarti aman. Dia akan aman dari penyakit dari seluruh sendinya. Kalau dia tidak sedekah dan tidak sholat duha, gitu kan, misal, maka dia bisa saja hidup, tapi tidak ada jaminan tentang amannya sendihnya nanti. Bisa saja dia sakit tulang, bisa patah, bisa saja terjadi. Ya, artinya dengan dia sholat duha tertutupi. Kalau dia mau sedekahkan, oh saya nggak sempat sholat duha 2 rakaat, saya mau sedekah aja deh untuk 360 sendi, bisa saja. Tapi di sini agak sulit nanti.
Makanya lebih baik dia kerjakan. Karena waktunya cukup panjang dari terbit matahari sampai menjelang sholat duhur, gitu kan. Mesti dia bisa luangkan waktu. Dan 2 rakaat itu paling lama kalau dengan tenang 5 menit, 10 menit paling. Ya, gitu. Sebentar sekali gitu. Mungkin sama hitungan kita jalan dari mana gitu kan. Mungkin kita dari duduk ke dispenser ambil air kembali lagi duduk itu mungkin sudah 5 menit sampai 7 menit itu sudah bisa sholat duha sebenarnya. Dengan dia kerjakan ringan kalaupun dia dalam keadaan sibuk gitu kan. Yang penting dia usahakan kerjakan. Jadi sebagian dia kerjakan karena kalau mau berinfak pun untuk hari itu dia tidak tahu kadar nilainya. Sekarang 1 sendi berapa harganya? Kan gitu. Kalau mau dikali 300, kalau 1 sendi harganya 1 juta. Coba antum patah sendinya ke dokter tulang. Tanya kalau 1 sendi ini patah saya bayar berapa? Kalau dia bilang 1 juta misalnya untuk operasinya segala gitu kan. Berarti kali deh 360 juta harus diinfakkan. Mestinya begitu. Allah ringankan 2 rakaat sholat duha. Selesai. Akan menutupi semua itu. Maka semestinya seorang mukmin tidak meninggalkan itu. Makanya di antara sunnah-sunnah yang Nabi SAW tidak tinggalkan walaupun dalam keadaan safar adalah sholat witir, duha, dan 2 rakaat sunnatul fajr. Antara azan dan iqamah subuh kan. Itu yang termasuk di safar pun Nabi tidak pernah tinggalkan duha itu. Jadi, pada sunnah-sunnah lain kayak sunnah rawatib misalnya qabliyah, ba'diyah duhur. Itu kan itu ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu ditinggalkan oleh Nabi SAW pada saat safar. Tapi yang ini nggak ditinggalin. Kalau kami sendiri masih sering meninggalkan sholat itu untuk mengerjakan suatu kewajiban, bagaimana? Umpamanya menuntut ilmu kan? Meninggalkan sholat dua, kemudian dia untuk menuntut suatu organisasi atau menuntut ilmu. Sebenarnya begini, jadi jangan dipertemukan. Kalau antum pertemukan begitu, nanti antum akan kesulitan sendiri. Bagaimana kita men-setting waktunya, gitu kan? Jadi kalau antum bilang, bagaimana kalau seandainya ditinggalkan duha untuk nuntut ilmu? Sebenarnya bisa digabungin. Nuntut ilmunya di mana? Di masjid, sholat dulu, kan? Tahiyat masjid bisa digabungin sama duha. Oh di sekolah begini, pamit dulu begitu tiba. Sebentar 5 menit, minta izin untuk sholat di mana, sholat dulu kemudian baru hadir di majelis ilmu. Bisa digabungin. Apalagi waktunya, kecuali kalau sholat duha itu memang 1 jam, taklim 1 jam itu mungkin susah kan gitu. Tidak ada opsi. Tapi duha 5 menit, taklim bisa 1 jam, 2 jam, maka tidak mengganggu sama sekali. Jadi jangan dipertemukan begitu, nanti akan kesulitan sendiri. Sama sebaliknya saya kadang-kadang kalau nasihatin ikhwan-ikhwan yang masih, kadang-kadang ada yang masih malas ibadah. Saya tanya, kenapa kamu nggak sholat? Pernah ada orang saya tanya gitu. Oh saya lebih baik Ustaz daripada teman saya yang tidak sholat sama sekali. Jadi dia patokannya orang yang lebih buruk, maka tidak akan pernah dia berubah. Karena dia membenarkan perilakunya kan. Mestinya patokannya adalah orang yang sholat 5 waktu. Kalau dia bandingkan dengan orang yang tidak pernah sholat, ya sama-sama di neraka nanti. Jadi kurang lebih begitu gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Mekah itu kan pengganti sholat tahiyatul masjid adalah tawaf. Bagaimana kalau seandainya ya mungkin enggak tawaf gitu, dan mungkin kondisinya. Jadi bukan di Mekah itu bukan tawaf pengganti tahiyat masjid, bukan. Menggantikan, bahasanya beda. Kalau pengganti itu akan lain pemahamannya nanti. Jadi menggantikan, kalau Bapak sudah tawaf, boleh tidak tahiyat masjid? Boleh. Sudah menggantikan. Tapi bolehkah setelah tawaf saya tahiyat masjid? Boleh. Nggak masalah. Sholat lagi kan? Habis tawaf, sholat lagi. Boleh. Jadi, ya tahiyat masjid, sholat. Memang dasarnya boleh. Jadi antum sudah tawaf pun, kemudian mau sholat tahiyat masjid, boleh. Cuman kalau antum mau cukupkan, oh tadi saya sudah tawaf, tidak usah tahiyat masjid langsung duduk, boleh. Kan karena tawaf dihitung penghormatan untuk masjid, tahiyat masjid untuk menghormati masjid. Tapi boleh orang habis tawaf tahiyat masjid lagi, nggak masalah. Cuman ini bisa menggantikan. Bukan kalau dikatakan pengganti berarti nggak usah sholat sama sekali. Enggak. Nah sama halnya antum tidak tawaf, masuk ya tahiyat masjid. Sedangkan tawaf aja. Kemudian mau tahiyat masjid boleh, apalagi kalau cuma masuk tidak tawaf terus tahiyat masjid, kan itu boleh.
nggak masalah. Pengertian kita pengganti. Enggak. Jadi dia bisa, jadi dia hanya sekedar boleh menjadi penggantinya, gitu kan? Tapi dia tidak berarti tidak ada lagi sholat setelahnya. Kalau orang mau sholat boleh. Kalau tidak sempat tahu ya tahiyat masjid. Ya. Sudah? Baik. Yang di bawah nggak ada tanya ya? Baik, kita tuh sampai sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan semoga Allah berkahi majelis kita ini. Walaupun dari Allah kalau ada salah dan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.